tertipu ya Pak Tri ya. Betul. Sama apa yang kita lihat ya Pak Tri ya. Sama sekali tertipu itu. Iya, sama yang tadi Pak Tri sampaikan, kita ini sering tertipu dengan apa yang kita lihat gitu ya. Karena sejatinya kita ini nggak bisa benar-benar tahu apa yang ada di dalam diri orang lain, ya kan Pak? Betul. Itu yang tadi Pak Tri sampaikan. Saya mau menyapa dulu Dr. Ati yang sudah stay tune di 100,2 FM. Terima kasih Dr. Ati, sehat selalu. Salam dari beliau. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati dia. Sahabat sejati sejak SMA ya. Masya Allah. SMP, SMA. Oh iya. Sekarang kerja juga satu kantor. Masya Allah, terlama bener ya. Besti Pak Tri ya. Semoga sampai surga bareng. Amin ya Allah, amin. Tapi bener loh, sehati beliau kemarin umroh, Pak Tri habis itu umroh juga. Iya. Walaupun nggak samaan ya Pak Tri ya. Iya. Juga untuk Mas Zahrul Anam. Iya, waalaikumsalam. Beliau juga streaming. Minggu lalu juga dengerin, sekarang nggak mau ketinggalan walaupun ada acara, tetap pengen streaming. Masya Allah. Terima kasih. Untuk sahabat mulia yang juga mungkin tetap pengen dengerin terus dimanapun, bisa streaming ya. Dengarkan .nabaymuliafm.com. Jadi pakai gadget, handphone Anda bisa dengerin dimanapun. Salam motivasi bersama Bapak Tri Betara ya. Baik, masih bicara tentang apa tadi, effortless happiness. Betul. Bahwa ternyata untuk bahagia itu tidak harus dengan effort yang keras ya Pak ya. Tidak perlu pakai effort. Nah, saya pengen tanya nih Pak. Banyak yang bilang yang bisa membuat diri bahagia itu adalah diri kita. Iya. Bukan orang lain, bahkan itu even anak atau pasangan kita. Ini bagaimana Pak? Iya, betul. Jadi yang namanya bahagia itu cukup dengan dia harus bisa memainkan inner game dia. Jadi untuk melihat ke dalam itu bukan menggunakan mata, tapi menggunakan mata hati. Hati ya Pak. Mata hati. Jadi pada saat kita itu mau memahami, memaknai apa yang ada dalam diri kita, itu kita menjadi orang yang luar biasa kaya rayanya. Kita menjadi orang yang serba berkemelimpahan, abundance. Jadi apa sih yang kurang dari kita? Kurang itu karena kita melihat orang lain yang tidak mesti lebih. Kurang itu karena kita melihat orang lain pasti kurang. Iya. Pasti ya Pak ya? Iya. Kita itu akan menjadi bahagia kecuali melihat postingan orang. Kan begitu. Iya. Ketika melihat postingan orang lain yang ternyata tampilannya sepertinya di luar kita itu melihatnya hebat. Tapi ternyata enggak juga. Ya. Saya kalau bilang, saya sering gini Pak, kalau saya posting itu Pak ya. Ini mah cuman ini aja, apa namanya? Apa sih, aduh lupa saya, pokoknya ya cuman untuk ini aja. Aslinya juga nggak gini banget gitu loh, biar semua tahu bahwa saya tuh hanya sekedar posting aja, nggak begitu amat gitu. Betul. Jadi posisi kita ini seringkali melihat fisik ya, secara fisik yang bisa diindrawi, padahal tahu bahwa namanya indrawi kita ini banyak tertipu Mbak. Melihat segala yang ada ini kalau tidak melihat dengan makna, dengan spiritual, itu tidak ada artinya apa-apa. Contohnya spiritual ya Pak ya. Spiritual, misalnya kita melihat ada secangkir teh, ya. Di situ kalau ditanya apa itu secangkir teh, selesai. Maka itu hanya itu aja. Padahal itu ada banyak pesan yang ada di dalam air teh yang ada di cangkir tadi. Melibatnya banyak orang bisa menghadirkan di dalam air teh itu. Iya, untuk bisa menjadi teh ya Pak. Iya, ya? untuk ditanam dulu. Iya, dan kepada siapa kita melihat teh ini? Ternyata banyak orang-orang hebat yang berjasa melihat itu. Nggak pikiran toh? Jadi kalau kita melihat sesuatu cukup melihat apa yang dia lihat, sedah itu apa yang diindra, selesai. Itu bisa menggambarkan tingkat kemampuan bahagia seseorang. Melihat dari apa? Komen dari melihat sesuatu tadi. Tetapi ketika dia melihat sesuatu itu bisa menarasikan segala apa yang itu dibaca banyak hal, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Contoh ya seperti orang dokter radiologi itu ya, cuma melihat gambar yang bentuknya kayak klise, itu bisa membuat narasi panjang. Nggak jelas padahal kalau saya yang lihat Pak ya. Mbak Ulfa lihat apa ini kan gitu. Tapi bagi dokter spesialis radiologi dia menerjemahkannya panjang. Jadi ada bagian ini yang mengalami urainya bisa 1 lembar 2 lembar. Padahal cuman itu tadi gambarnya cuma seperti itu. Nah itulah kenapa lihatlah dengan memaknai apa yang terlihat. Itulah pentingnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah.
Baca itu bukan melihat huruf, tapi apa arti makna huruf itu, apa arti yang kita lihat pakai perspektif mata kita ini, lalu otak di bagian oksipital itu menerjemahkan apa disampaikan kepada sistem korteks cerebri yang ada di limbic system, sehingga melihat segala sesuatu kalau tidak dengan makna maka kita hampa. Contohnya Mbak, kita bisa kok punya harta banyak, tapi hampa, kering kita. Bisa ya Pak ya? Oh banyak. Kenapa? Bisa ya Pak ya? Oh jelas. Sekarang Mbak, barang bukti saja ya. Oke. Bagaimana ada orang yang namanya punya penghasilan miliaran sebulan loh ya. Iya. Sebulan miliaran. Tapi yang terjadi dia harus ngoplos Petramak. Oh, masya astagfirullah. Itu kan? Kurang apa? Kurang apa itu? Saya juga astagfirullahaladzim banget ya Pak ya. Iya. Lalu itu yang kurangnya kebahagiaan ya Pak ya? Iya. Itu masih dalam kondisi berarti dia miskin. Iya. Tidak ada kecukupan. Yang berikutnya coba lihat. Orang itu, maaf saya nyebut orang ya, penyanyi terkenal, Whitney Houston. Oh iya. Meninggalnya kenapa? Oh dia. Jadi overdosis itu berarti ada mencari sesuatu yang dia ingin mengalami ekstasi, ingin mengalami sesuatu fly kan? Ingin dia mencari itu ya Pak ya? Iya, ingin kebahagiaan kan? Nah, kemudian itu apa Michael Jackson dan banyak orang-orang kaya yang lain yang sukses, kan, orang sukses, dia ternyata endingnya suicide, jadi bunuh diri sebagai jalan keluar. Berarti apa? Hampa dia. Kenapa ada orang-orang yang kaya rumah tangganya berantakan? Karena apa? Hampa. Karena nggak ada sesuatu yang bisa dia nikmati. Rumahnya mewah, tapi di dalam kehidupan di keluarganya kering. Itu yang nggak bisa membohongi itu hatinya ya Pak ya? Hati. Walaupun rumahnya megah. Iya, punya apa-apa. Ya. Punya kekayaan yang di atas rata-rata orang. Tapi maaf, dia nggak bisa menikmati apa yang dia punya. Nggak bisa menikmati ya? Nggak bisa. Sedih banget ya Pak ya? Sedih. Coba bayangkan, kalau saya pakai Honda Super Cup misalnya, tapi saya merasakan pantat saya duduk di atas Alphard, betapa luar biasa. Iya. Jadi orang itu ada yang naik mobil Alphard tapi rasanya kayak mobil Carry. Tidak ada nikmatnya sama sekali. Artinya ampang. Jadi sebuah rasa, sebuah nikmat itu terjadi kalau menggunakan makna. Jadi kalau tidak ada makna, no way. Kita tidak akan pernah menikmati sesuatu. Coba kita makan hanya menggunakan lidah kita untuk merasakan. Ini adalah bagiannya reseptor. Ini bisa menipu Mbak. Coba kita capek sedikit, makan yang adanya ini sudah jelas makanan enak, tapi nggak enak. Sampai lidah ya Pak ya? Sampai lidah ini itu bisa informasi di otak salah, nggak enak. Itu suatu kondisi yang kenapa akhirnya orang itu sulit makan. Kenapa ketika sakit orang itu nggak mau memaksa diri untuk makan? Karena nggak ada makna. Coba kalau ada memaknai, sehingga rasa itu bukan ada di lidah sebetulnya, ada di mindset kita dan heart set kita. Lagi-lagi ke sana ya Pak. Lagi-lagi inner game kita. Jadi permainannya di sana. Kenapa saya itu makan di angkringan nasi kucing misalnya, tapi rasa nikmatnya luar biasa. Jadi bukan terletak di bendanya, betul nggak? Jelasin dong Pak, untuk bisa ke situ dulu. Ya karena itu nikmat itu ada di heart set dan mindset. Jadi hati ini yang membuat suasana menentukan pikiran. Hati yang menentukan suasana pikiran. Iya. Jadi hati yang ada ini ketika terhubung dengan Allah, maka itu akan menjadi sesuatu yang kita ini pikirannya menjadi baik. Iya. Sehingga bisa mengambil sebuah makna, value itu ada di dalamnya. Coba kita bisa lihat betapa ada seorang tukang becak tidurnya ngelempus di dalam becak. Pak Tri kok yang lihat-lihat begitu tuh? Itu padahal orangnya hujan juga kondisinya tertidur lelap. Bener, bisa lelap. Itu kayaknya kita tuh, saya pribadi kayaknya nggak pernah menilai begitu ya Pak ya. Ya udah tidur aja gitu kan. Tapi begitu dibicarakan,
Bapak tukang beca itu bisa tidur senyenyak itu Iya. di atas becanya. Berarti kan bisa menikmati. Coba misalnya, maaf saya ya, ya nggak tidur saya. Nggak bisa tidur, betul. Padahal itu sempit ruangannya, kan itu. Benar. Dimensi ruang yang nggak bisa selonjor ya, dengan juga baik. Kan, Pak? Iya. Besi kan, alas kepalanya kan besi juga kapan ya? Betul. Ada orang kaya tidur di hotel nggak bisa tidur dengan mudah. Bahkan ada orang terkaya di Jogja ini kalau pergi ke mana-mana membawa itu apa namanya, busa yang agak tebal kenceng itu kemana-mana dibawa. Kalau pergi ke hotel dia gelar itunya untuk tidur. Oh ya Allah. Dan itu orang terkaya di Jogja. Aduh. Gimana? Padahal hotelnya bintang 5. Enggak, kurang apa coba ya Pak ya? Lebih nikmat mana dengan tukang becak tadi? Tidurnya lebih nikmat tukang becak, ya kan? Betul. Cuman orang yang lihatnya kan lebih oke yang hotel bintang 5 ya Pak Iya. ya? Nah saya pengen tanya tentang itu Pak. Tadi pertanyaan saya udah di kepala tuh mau. Semoga nggak lupa nih. Jadi karena kan standarnya orang tuh kan pasti misalnya gini Pak, mohon maaf ya. Begitu ada orang bilang saya kuliah di kedokteran, saya kuliah di ini, kan seolah-olah itu tuh udah oke banget. Ya, keren. Nah, keren kan? Bagaimana dengan yang Pak Tri sampaikan bahwa kita pun juga punya kelebihan yang lain. Misal, tapi kan kelebihan misalnya aku juga ahli jahit baju nih, aku bisa jahit baju dengan oke nih. Tapi kan kayaknya standar orang tuh kan, oh kamu jahit baju ya. Ya ini tidak mengecilkan arti yang jahit untuk sahabat mulia ya. Comparingnya tuh kan suka gitu Pak. Nah ini gimana dong? Ya dalam hal ini gini, karena sebuah value itu sebetulnya kan ada di dalam hati yang terhubung ke Allah. Yang di luar itu kan hanya persepsional. Seperti tadi, orang dalam kapasitas menjahit bagus, tidak dinilai. Kalau dokter yang nggak pakai baju kan juga, ya kan? Bahkan, tapi kan itu harus argumen Pak ya. Kalau kamu dokter nggak pakai baju mau apa, misalnya gitu iya, ya. Itu secara equal ya. Iya. Tetapi coba lihat seseorang yang Iwan Terra misalnya, itu kan seorang penjahit, desainer, yang itu sesuatu yang value-nya luar biasa. Dihargai cuan yang mahal. Tinggi banget, sama-sama jas sama yang ini kan beda jauh Pak ya. Beda, makanya dalam konteks manusia semua memiliki kemuliaan seperti sahabat mulia ini kan. Mulia itu adalah sesuatu yang agung, yang punya nilai tinggi. Lewat apa? Ketika kita melihat makna. Maka kalau kita melihat seseorang punya karya apapun, profesi apapun itu mulia. Coba misalnya, maaf ya, cleaning service misalnya, itu ketika dia nggak ada, kacau. Orang yang ngurusi sampah, betul, dia nggak mengerjakan itu, menumpuk sampah kita. Maka tadi saya melihat bahwa kadang kita itu tidak mengenal diri dalam hal konteks apa, mengenal orang-orang yang berjasa tentang kita. Padahal kita melihat apa yang namanya cangkir ada teh tadi, maka bisa memahami betapa orang itu banyak berjasa terhadap kita, yang itu tidak semua orang yang harus saya kenal. Kita kalau ditanya siapa yang orang yang paling berjasa dalam hidup ini di saat saya sampai seperti ini ya. Jadi saya posisi sampai seperti ini tuh siapa? Orang mesti tanya gitu, jawabnya ibu saya, orang tua saya, mesti gitu. Orang yang dia kenal toh. Padahal orang yang berjasa penting sampai dia bisa sampai sekarang ini, siapapun terlibat di dalamnya. Bahkan penjual pecel di depan kos-kosan kita, kalau nggak ada dia, kita mau makan aja susah. Betul Pak Dir? Tukang tambal ban ketika dalam posisi kita itu bocor, yang dicari tukang tambal ban bukan ibu kita, bapak kita. Enggak. Walaupun yang berjasa kelihatannya itu kita gitu ya. Nah, karena itu dari persepsional, bahwa nilai-nilai itu karena dia nggak melihat dengan makna, tetapi yang dia lihat adalah dengan rupiah. Dia bekerja kayak gitu menghasilkan berapa rupiah. Cuma dia, padahal ketika melihat seperti itu sesuatu yang sangat parsial dan picik. Maka lihatlah segala sesuatu holistik, menyeluruh, bahwa sesuatu itu, nilai-nilai itu ada di dalam nilai yang Allah berikan. Maka jangan menurut kita gitu. Iya. Lagi-lagi berarti gini Pak, koreksi,
kalau saya salah ya Pak ya. Mm-mm. Jadi kan memang standar orang tuh sesuai tadi misalnya kayak ini kerja apa, ini profesinya apa. Itu menjadi kayak apa nih? Apa namanya Pak? Lebih baikkan yang mana kan ya, ada ukuran seperti itu. Ada pembanding nah, gitu ya. Pembanding iya. Nah, terus bagaimana supaya kita ini bisa legowo dengan apa yang kita miliki dengan standar orang di luar sana kalau berprofesi ini tuh lebih keren dibandingkan profesi yang lain. Nah, itu karena kita ini terkena sawapnya iblis. Kenapa sawapnya iblis? Ya. Dia ini melihat lumpur. Ya, namanya manusia itu dilihatnya lumpur, tanah. Ya. Tanah itu hina menurut dia. Oh iya. Dia kan api keren ya. Ya, api keren. Oh, iya. Itu kan persepsional dia. Ya. Jadi kita itu kena sawapnya iblis dalam persepsi semua menurut dia, menurut kita. Maka penilaian itu bukan menurut kita. Coba kita lihat Mbak. Kalau kita lihat dari ayat Al-Baqarah 183, orang suruh puasa, ujungnya goalnya cuma untuk apa? Takwa itu apa? Taat. Taat itu apa? Manut. Manut siapa? Sama Allah. Nah, apa nurut ya Pak? Iya, cuma suruh nurut. Jadi kok kenapa Allah memberikan sebuah derajat tertinggi bukan pada orang yang punya gelar profesor, jabatan yang tinggi, menjadi ulama, menjadi ustaz, enggak, atau menjadi orang yang dalam posisi baik, enggak, yang memiliki amalan yang baik, enggak, taat aja, cuma suruh manut. Jadi hidup ini sesuai apa yang Allah atur, ngikut aja. Nah kan enggak, ini potensi buat semua orang. Jadi orang mau bilang apa nggak usah peduli Pak. Iya, jadi mana yang menjadikan saya itu punya nilai harga tinggi ketika ini hanya menurutku. Oh, kalau saya seorang akademi itu hebat, keren. Menurut itu aku. Kan aku yang ngomong. Iya, benar. Orang lain aku nggak suka. Iya. Jadi kayak gitu ngapain mau dibayar mahal pun aku nggak mau. Ada yang gitu banyak Pak ya. Iya, benar. Nah, coba kita bisa lihat anak saya suruh jadi dosen nggak mau kok. Kenapa? Ngapain jadi dosen? Iya. Itu beda sama ayahnya ya. Iya. Artinya ada orang yang mbok saya disuruh dibayar mahal aja nggak mau kok. Iya. Itu artinya itu kan persepsional. Punya penolakan seperti itu, nggak mau juga mau dibayar ya kan? Betul kan? Iya. Ada orang jadi PNS. Ngapain jadi PNS? Padahal dia bagi diri seseorang, oh dia mati-mati untuk jadi PNS. Iya, gimana caranya bisa keterima ya Pak? Persepsional kan? Ada yang jadi pengusaha mengatakan keren, wah ngapain dia yang mengerjakan seperti itu. Susah jadi orang pengusaha itu mikirin orang, kalau pas lebaran bingung mikirin THR kan itu. Orang lain melihatnya wah enak ya, keren ya kamu jadi pengusaha, waktunya bebas. Wang Sinawang. Oke, Wang Sinawang. Orang Jawa. Dulu ya Pak ya. Iya. Masih akan kita lanjutkan lagi obrolan menarik kita, tetap stay di 100,2 FM.